tidak? Aku menatap matanya. Ke dalam mataku. Ya Tuhan, Pragya. Aku sangat senang. Apa perlu aku Ya tuangkan lumpur? Tuhan, kau membuatnya terjatuh. Nenek, dia sangat berat jadi aku tidak kuat untuk menggendongnya. Apa dia kelihatannya berat? Maksudku, dia begitu kurus sehingga dia terpeleset dari tanganku, Nek. Jangan membohongiku. Apa kau sakit, sayang? Kenapa hanya dilihat? Ayo angkat. Aku, Kau pikir nenek bisa mengangkatnya? Cepat angkat dia. Ayo, ayo sayang. Aduh, Oh. Hei Abi, pelan-pelan. Apa kau tidak lihat? Sayang, apa perlu nenek panggilkan dokter? tidak Nenek. Ini hanya kesleo saja, tidak apa-apa. Hanya kesleo. Kalau begitu nenek pijat ya, pasti akan sembuh. Jangan khawatir, Nek. Aku akan istirahat dan akan baik-baik saja. Tenang saja, Nek. Kau dengar nenek? Cepat bawa dia ke kamarnya. Nenek akan memberinya penghilang rasa sakit. sejak nenek berada di sampingnya, aku tidak punya pilihan kecuali menolong. अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना Hei, bagaimana kau ini? Kau tidak lihat? Dia tidak bisa berjalan. Ayo angkat dia. Ayo cepat. Apa? Angkat dia. Nenek, sudahlah. Tidak usah. Aku akan mencoba sendiri, Nek. Cepat Abi, apalagi yang kau lihat. Baik, Nenek. Aku akan menggendongnya. मैं तो आ गया वो टूटी यारियां भुला दे Begini, Nek. Iya, hati-hati. Apa itu menyakitkan? Kau melihat tangga itu? Kau akan tahu betapa buruknya itu. Dan akan menyakitimu kalau kau sampai terjatuh dari sana. Kalau nenek tidak melihat, maka aku tidak akan memberikan tanganku. Kenapa kau menjatuhkanku? Aku cuma ingin melihat apa kau benar-benar sakit. Kenapa kau pura-pura seolah kau ingin mengangkatku? Seperti aku mencampakkanmu setelah pernikahan. Kalau nenek tidak ada di sana, aku akan melihatmu kesakitan jatuh dari tangga. Apa kau menikmati kalau kau menyakiti orang lain? Aku menikmati kalau itu menyakitimu. Sebenarnya aku ingin sekali kau patah hati, tapi kau tidak memiliki hati. Ini... Ini bantal kesukaanku. Jangan pakai itu. Seseorang yang menikmati kalau sedang menyakiti orang lain, itu yang namanya tidak punya hati. Cintaku tertutup dan aku memiliki hati. Tidak seperti kau yang suka berbohong pada orang lain. Apa itu menyakitimu? Iya. Tunggu sebentar. Terima kasih. Ayolah, kau bisa melakukannya. Ambillah, ambillah. 4 mata, 4 mata, 4 mata, 4 mata, 4 mata, 4 mata, 4 mata. Sedikit lagi, 4 mata. Ayo sedikit lagi. Di sini rupanya. Ini obat yang salah. Ini untuk luka bakar. Tunggu ya. Ini obat untuk keselio. Ambillah. Terima kasih. Jangan sentuh aku. Tidak ada tipuanmu yang berhasil. Jangan coba-coba mencari alasan ya. Kau ini sedang bicara apa? Aku sedang sakit dan kau malah membuang. Ini agar aku bisa mendapatkan apa rahasiamu. Kalau aku memberitahumu tentang itu, kau akan datang dengan tipuan baru. Ngomong-ngomong, kau berbaring di sini saja. Jangan bangun sampai pertunangan Alia. Kau mengerti? Berikan aku obatnya. Aku tidak akan memberikannya sekarang. Dia mencoba untuk membodohiku. Dan itu tidak perlu untuk menunjukkan perhatian. Aku mohon. Terima kasih. Tingkah lakunya tidak menunjukkan kalau dia itu manusia. Dia itu kejam sekali. Tipuan apa yang sedang dipikirkannya? Abi, kemarilah. Bagaimana keadaannya?
Sudah kau beri obat? Aku sudah memberikannya dan dia tidak akan membuat nyeri pada orang lain. Apa? Maksudku, aku berikan dia penghilang rasa sakit. Dan dia tidak akan merasa nyeri lagi. Bahkan kau juga butuh pengobatan. Kau selalu saja mengoceh. Ya sudah, biar nenek saja. Abi, apa yang salah dengan teleponmu? Pragya sudah membuat nenek kagum dan ini benar-benar bencana buatku. Dan kalau ini berlanjut, Alia, suatu hari keadaan kita akan bahaya. Kau jangan khawatir ya. Dia sudah ada dalam rencanaku saat pertunangan. Sehingga semua orang tahu dia sangat serakah. Dan nenek sendiri yang akan mengusirnya dari sini. Itu bagus sekali, Alia. Karena aku tidak bisa membiarkan dia sampai pada pernikahan. Kalau semua terjadi hari ini, maka aku akan dapat kesempatan untuk keluar malam ini juga. Kau tahu kemana? Maukah kau mengabulkan permintaan terakhirku? Bisakah aku memelukmu sekali lagi? Terakhir kalinya. Bulbul! Ya ampun, kau belum siap juga ya? Kemana pakaianmu? Harusnya kau siapkan dari tadi. Kau ini tidak seperti kakakmu. Dia selalu menyiapkan segalanya. Cepatlah. Ibu, aku tidak bisa pergi. Kenapa kau bicara begitu? Adik ipar Pragi akan bertunangan. Mereka itu kerabat kita. Kalau kau tidak datang tidak baik. Sudahlah sana, kau harus siap-siap ya. Ibu, tolong jangan paksa. Katakan kalau kau itu sedang sakit kepala. Ibu tahu kau hanya pura-pura saja. Ibu tahu kalau sebenarnya kau mau pergi dengan temanmu. Pokoknya dalam 10 menit kau harus sudah rapi. Ingat ya, dalam 10 menit kau harus sudah rapi. Ibu, Kalau kau belum siap juga, ibu akan memasukkanmu dalam lemari. tolong Bu. Sudahlah, siap-siap. Bagus. Halo Abi sayang, kau suka bajunya? Hei Andy. Ya, aku suka sekali dengan bajunya. Bahannya benar-benar sangat fantastis. Apa ini baru di pasar? Ya tentu sayang, itu dibuat khusus untukmu. Aduh pasti bagus sekali kau mengenakan baju itu sayang. Menakjubkan sekali. Setelah aku pakai ini akan menjadi tren mode. Jadi siapkan saja stoknya. Tentu saja sayang, tapi satu hal yang penting, minta pembantumu untuk tidak menyetrika baju itu. Sekali nyetrika, pasti akan rusak semuanya. Kau jangan khawatir soal itu. Oke? Dah sayang, sampai ketemu lagi ya. Mwah. Sampai jumpa Andy. Kenapa baju ini belum disetrika? Aku akan setrika dulu. Kalau tidak, dia akan mencari alasan untuk marah padaku. Pragya, kesini sebentar. Iya, sebentar, Nek. Bajuku. Robin! Nenek! Ada masalah apa? Siapa orang yang telah merusak bajuku? Merusaknya atau menyiapkannya? Aku hanya menyetrikanya saja karena itu berkerut. Apa? Jadi kau menyetrika baju ini? Kau membuat desain baju ini menjadi sesuatu seperti mukamu? Tapi itu tadi kelihatan tidak bagus. Diam kau! Kau sama sekali tidak tahu soal mode. Ini baju model dan aku ingin memakainya untuk pernikahan Alia. Tapi sekarang kau merusak semuanya. Lalu apa yang akan kupakai nanti? Maafkan aku tidak tahu karena aku pikir itu bajunya berkerut. Di malam hari tidak ada yang memakai baju ini. Sudah kan? diam kau. Kalau tidak aku sumpal mulutmu dengan baju ini. Coba berikan bajunya padaku. Kau sungguh ingin kusumpal dengan baju ini? Tidak, berikan saja padaku. Lupakan, aku sangat kesal. Jangan ganggu aku lagi. Aku mohon, tolong. Pegang ini di sisi yang lainnya. Maksudmu apa? Pegang yang ini.
Hei, apa yang kau lakukan? Biarkan aku mencobanya sekali lagi, kumohon. Tolong, percayalah padaku. Terima kasih. Jangan sentuh kerahnya. Kau melepaskan fantasimu karena kau tidak bisa mencekiku selama ini kan? Jangan. Ini sudah hampir selesai, tenang saja. Coba kau remas dari sisi yang itu. Selesai. Kau sudah merusak bajunya. Sekarang tinggalkan. Aku akan membeli yang baru. Ini sudah selesai. Wow. Baju ini kelihatan seperti sebelumnya. Bagaimana kau bisa tahu kalau bajunya akan kembali seperti semula? Setiap gadis dengan selendang akan tahu kalau pakaiannya akan terlihat seperti ini. Tenang saja. Ini berarti Andy menipuku. Kurang ajar dia. Dengan teknik sederhana, baju sederhana, dan bisa diberikan sebuah tampilan. Dan Andy memberiku harga 33.000. Membaca buku lebih baik daripada mengangkat barbel. Itu akan membuatmu bijaksana. Kau akan menemukan baju yang sama di Cembur seharga 600 rupiah. Jadi dua baju ini kelihatan sama. Beda sedikit. Dia mendapatkannya dengan 600. Aduh, Raj. Kenapa kau belum siap juga? Aku sudah bilang kan, cepat ganti pakaianmu. Ada apa lagi, Raj? Aku bersiap. Cepat sedikit. Aku tidak mengerti apa lagi yang harus kupakai. Perhiasan yang ada tidak ada yang cocok dengan baju ini. Apa yang harus kupakai, Raj? Aku harus bagaimana? Aku bingung. Kenakan saja satu dari banyak setelan yang kau punya. Begitu saja, Bi. Ya ampun, Raj. Semua pakaianku itu sudah menjadi usang. Aku sudah memakai sebelumnya. Nanti teman-temanku bilang apa kalau aku pakai baju ini lagi. Kau tahu sendiri kan? Kita dari keluarga yang terhormat, Raj. Tidak pantas kalau aku memakai baju ini. Aduh, wah. Ibu, Ada apa? Kenapa menelponku? ibu kelihatan cantik. Ibu benar-benar cantik. Gaun ibu bagus sekali, perhiasan ibu juga. Ini benar-benar... Wah, ya ampun. Perhiasan ibu banyak sekali ya. Bagaimana kalau aku meminjam salah satu perhiasan ibu? Aku tidak punya perhiasan lagi. Sudahlah, jangan memujiku. Langsung saja. Apa yang kau inginkan? Cepat katakan. Itu sebenarnya aku sudah yakin, Bu. Semua perhiasanku sudah benar-benar jelek. Tapi kalau aku meminjam salah satu perhiasan ibu tidak masalah kan, Bu? Sudahlah, jangan kau meminta pasangannya. Jika kau suka pakai perhiasan, beli saja sendiri. Atau minta pada suamimu. Aku menyimpannya untuk Akas jika jadi pengantin. Kau tahu, Akas telah memenuhi keinginanku menjadi manajernya Abi. Aku ingin memberinya lebih dari itu. Sejauh ini, suamimu tidak melakukan apapun. Dan itu tidak akan berubah. Kehidupannya sangat sederhana. Apa yang kau harapkan? Kado purap aku letakkan di sini hilang kemana ya? Sudah aku bungkus. Jangan pernah memberi hadiah tanpa dibungkus. Itu memberikan kesan bahwa kau mengedipkan uangmu. Kenapa kau hubungkan semuanya dengan uang sih? Kenapa yang kau dapatkan semuanya salah? Karena kau tidak pernah bicara benar. Karena baru saja kau bicara, kau baru membungkus hadiahnya. Kenapa? Ingin ucapan terima kasih kan? Periksa bajumu sebelum pergi. Aku sudah tahu. Ini seperti jalan yang sebelumnya. Jangan membual. Aku tidak akan mengucapkan terima kasih padamu. Aku tidak berbohong, tapi aku berusaha membantumu. Menolong alasan bagus menipu seseorang. Untuk lebih dekat dengannya dan kemudian melihat matanya dan kemudian... Kenapa aku mengatakan padamu? Percuma saja bicara padamu.
Jangan sentuh aku. Kenapa kau menyentuhku? Tapi kau... Aku baik-baik saja. Ya sudah, pergi saja seperti badut. Apa peduliku? Kau yang terlihat seperti badut. Lihat saja palumu. Apa yang salah dengan paluku? Aku harus merubahnya. Terima kasih. Sures, Ibu tidak mengerti apa yang kau pikirkan. Ibu jadi bingung. Ini semua sudah keputusan Rahna dan tidak ada yang bisa disalahkan. Tapi sebagai seorang ibu, Ibu merasa sedih sekali. Bagaimana bisa dia menghabiskan hidupnya seorang diri? Apalagi setelah dia melahirkan anaknya. Siapa laki-laki yang mau menikah dengannya? Kita tidak bisa membawanya pulang dalam keadaan seperti ini. Apa yang akan kita katakan kepada keluarga besar kita? Sures, bagaimana ibu harus menjawabnya? Katakan, ibu harus berbuat apa? Tidak perlu kembali lagi. Aku tidak mau menikah. Aku akan tetap sendiri. Hidup sendiri. Berapa lama? Kehidupan itu sangat panjang, sayang. Sangat penting memiliki seorang pasangan dalam hidupmu nanti. Apalagi kau seorang perempuan. Mengertilah. Mereka dapat melakukan apapun tanpa dukungan siapapun dan tidak ada yang bisa melarangnya karena mereka itu bisa mengaturnya sendiri. Kakak, aku ingin menyelesaikan kursusku yang kutinggalkan. Maukah kakak berbicara pada otoritas kampus? Aku lebih suka bekerja setelah aku selesai kursus. Rajna, dalam keadaan seperti ini, kau masih mau kuliah? Lalu bagaimana? Nanti orang-orang menanyakan anak yang kau lahirkan. Aku akan katakan yang sebenarnya. Aku akan mengajarkan wanita untuk tidak berbuat kesalahan sepertiku. Aku akan membantu mereka. Dan mereka bisa membantuku tentang hal apa saja yang lainnya. Kakak mau membantuku kan? Aku pasti akan membantumu. Saat kau begitu berani, aku tidak bisa melakukan banyak hal untukmu. Kau tidak usah khawatir. Aku akan memberitahu tentang bagaimana cara masuk perguruan tinggi. Dia lihat dirinya sendiri. Bahkan badut juga akan kalah lucu dengannya. Kau mau kemana? Kenapa terlihat seperti badut? Maksud nenek apa? Jangan bilang ini mode pakaian yang terbaru ya. Nenek ini bicara apa? Kenapa menatap nenek? Pergi dan lihat dirimu di cermin. Kau tidak berpikir buruk tentang Pragya kan? Tidak nenek. Dia salah satu di antara sejuta. Aku bahkan tidak bisa berpikir buruk tentangnya, Nek. Kalau begitu bagus. Dengar nenek baik-baik. Adik sepupu nenek, Swarni dan Indo, akan kemari. Mereka belum bertemu Pragya. Mereka akan bertemu dengannya untuk pertama kali. Jadi jangan mengganggu Pragya kalau mereka di sini ya. Seperti yang kau lakukan saat bulan madu waktu itu. Jangan ulangi hal yang Jangan sama, kau Nek. berperilaku buruk. Aku akan pergi sendiri ke Ludiana dengan mereka. Kalau kau berani melakukan itu. Yakin? Iya, yakin? Kenapa nenek khawatir? Tidak perlu khawatir, Nek.
Selama ini kami memang sering bertengkar, tapi kami saling mencintai satu sama lain, Nek. Cinta itu harus terlihat. Nenek, tenanglah. Semua saudari Nenek akan melihat cinta di mataku. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa, Nek. Tentu saja kau bisa lakukan. Hanya kau yang mengerti perkataan yang tidak masuk akal. Nenek tidak bisa. Kau hanya perlu mengingatnya bahwa cinta kalian satu sama lain harus terlihat. Bersikap normal seperti seorang suami terhadap istrinya. Nenek, Saudari lihat. sepupumu ada di sini. Benarkah? Ingat yang sudah nenek katakan ya. Apa itu, Nek? Mereka harus melihat cintamu. Ayo ikut aku. Baiklah. Kalau aku harus memberikan acting, aku akan menjadi seorang aktor TV dan bintang rock dalam satu hari. Bukan ide yang buruk. Akhirnya kau melakukan apa yang aku mau. Aku lakukan ini karena Nenek. Dan aku tidak bisa mengucapkan terima kasih.